Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil 'ashin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semua itu karena kenikmatan Allah, rahmat Allah yang selalu dilimpahkan kepada kita, tidak pernah berhenti, terus menerus. Maka satu hal yang paling baik untuk kita lakukan adalah dengan bersyukur atas semua nikmat itu. Mari kita nikmati, kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah bagi kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya, izinkan kami seperti biasa ingin bersilaturahim kepada saudara-saudaraku semuanya dengan harapan bisa mendapatkan hikmah dari amal silaturahim, terjaganya hubungan kebaik antara kita bersama. Adapun kali ini kami ingin berbagi juga tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa itu? Itu adalah doa dikabulkan 4 macam kebaikan agar hidup mujur selalu beruntung. Seperti apa itu doanya? Doanya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil khilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Karena ini adalah kunci kebaikan kita hidup di dunia. Andai kata 4 macam kebaikan itu kita terima, maka insya Allah hidup kita akan selalu mujur, hidup akan selalu beruntung, rezeki kita lancar, hidup dengan tenang. Lalu apa toh itu artinya? Kok bisa sampai seperti itu manfaatnya? Doanya seperti tadi, adapun artinya adalah sebagai berikut. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah diriku dengan ketenangan jiwa, dan muliakanlah diriku dengan takwa, dan elokkanlah diriku dengan kesehatan. 4 macam itulah kebaikan yang bisa akan mengangkat derajat martabat kita, baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia, dan baik ketika di dunia dan baik ketika di akhirat. Dari 4 macam itulah, kalau itu dikabulkan oleh Allah, yang pertama yaitu kayakanlah aku dengan ilmu. Kita meminta kepada Allah supaya
kaya itu tidak hanya uang, tapi kaya ilmu. Ini hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita diajarkan untuk mencari rezeki, harta yang banyak, tapi juga kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah untuk dikayakan, kaya ilmu. Karena orang yang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, maka jelas Allah akan mengangkat derajat manusia ini di hadapan Allah dan di hadapan manusia menjadi lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Itu yang pertama. Dan beribadah orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, derajat pahalanya juga akan berbeda. Ini derajat ketakwaannya orang yang berilmu dengan yang tidak juga akan berbeda. Tingkat nilainya akan berbeda di hadapan Allah dan manusia. Kemudian kebaikan yang kedua apa? Yaitu hiaskanlah diriku dengan ketenangan jiwa. Saya yakin dan percaya bahwa semua orang hidup di dunia ini sesuai dengan visi doa kita, doa sapu jagat itu, kita minta dibaguskan. Di dunia baik, sejahtera, di akhirat juga baik. Maka ini apa yang penting? Ketenangan jiwa. Maka tenang penting, karena orang hidup bahagia itu ketika jiwanya tenang. Ya. Orang yang tidak tenang jiwanya, orang tidak akan bisa bahagia. Maka kunci kebahagiaan adalah ketenangan jiwa. Siapa yang beri? Allah. Maka kita minta. Kemudian yang berikutnya, yang kita minta kebaikan, apalagi nih? Yang ketiga adalah muliakanlah diriku dengan takwa. Nah, ini kita minta dengan takwa. Karena takwa itu jaminan satu, masuk surga. Yang kedua, jaminannya adalah di dunia akan dijamin rezekinya, akan dikeluarkan dari segala kesulitannya. Ini luar biasa. Maka kita minta. Karena ketakwaan itu harus dimulai dengan latihan, dengan ilmu. Karena tidak mungkin orang bertakwa tanpa ilmu. Tidak mungkin. Harus pakai ilmu. Dengan takwa hati akan tenang, ya. Dan takwa itu merupakan pengejawantahan dari orang yang beriman. Takwa inilah yang membedakan manusia dengan satu yang lain. Bedanya di takwa ini, ya. Jadi yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah itu adalah karena takwanya berbeda. Yang membedakan adalah takwanya. Kalau takwanya kita baik, maka rezeki seperti yang sudah sering kami ceritakan, Nabi, kemudian Rasul, para ulama, para sahabat Nabi, semuanya dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya di dunia dan di akhirat. Ya. Dan ada contoh lagi yang dijamin rezekinya, betul dijamin, ya. Tapi tidak perlu kami ceritakan, ya. Ada orang yang tidak pernah bekerja, hanya mengkaji ilmu agama. Semuanya hidupnya untuk Allah dengan memberikan pengajian, mengajar santri, tapi rezekinya luar biasa. Ya, bisa dilihat di video Al-Fatih yang lain. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini, kebaikan yang keempat itu apa itu? Kebaikan yang keempat adalah elokkanlah diriku dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk hidup bahagia. Karena orang mengatakan kesehatan bukanlah segala-galanya. Memang iya. Tetapi segala-galanya tanpa kesehatan tidak akan ada artinya. Orang beriman dan takwa, udah ketenangan jiwanya baik, tapi kalau tidak sehat, ya akan terganggu juga. Maka kesehatan ini juga kita minta, dan kita harus berusaha untuk sehat. Caranya apa? Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, misalnya makan, ya tidak berlebihan. Rasulullah itu kalau makan, sebelum lapar nggak makan, ya makan setelah lapar. Kemudian sebelum kenyang sudah berhenti, ya.
Maka Rasulullah itu sehat selama hidupnya, hanya 3 kali sakit beliau itu, ya, sakit pening, kemudian sakit gerges-gerges, dan yang terakhir sakit pening dan gerges-gerges, dan beliau meninggal. Hanya 3 kali. Karena beliau itu aturan mainnya secara kesehatan luar biasa, ya. Maka contohlah itu supaya kita bisa sehat walafiat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan doa kita semakin dikabulkan oleh Allah. Ada kekurangan dan kekhilafan datang dari kami, semoga Allah mengampuni. Kalau ada benarnya semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.